Ya, kembali lagi di JNB Service. Kali ini depan saya ada lampu kroman guys, dengan gejala mati total ya guys, dengan wattnya 45 watt. Ikuti terus video saya, jangan kemana-mana, tonton sampai habis guys. Selamat menyaksikan. Oke guys, kita langsung mulai saja ya, langsung bongkar pinggir-pinggirnya guys ya. Pertama-tama kita akan congkel bagian pinggirnya guys dengan linggis yang bisa saya gunakan guys. Congkelnya hati-hati ya, ini agak tipis soalnya ya, diputer-puter nih kayak gini guys, sambil diputer-puter aja guys. Nah, diseset ya, diseset aja guys. Kalau udah dirasa udah kendor ya langsung buka ya, cuman hati-hati guys, lihat permukaan kap atasnya ya, takutnya dia udah rapuh langsung pecah guys. Nah ini berikutnya dia punya lem ya, lemnya dikupas, diputer aja tuh sambil diseset juga guys tuh lem silikonnya nih, soalnya dia agak-agak kenyal ya, masih lengket nih. Ya bisa diperhatikan ya, ada beberapa lampu mata LED yang putus guys, itu agak berwarna kehitaman guys. Nah kita lihat juga jumlah LED-nya ya, ada berapa ya, 48 LED totalnya guys, semuanya guys. Nah sebelumnya saya tes dulu pakai backlight tester ya, apakah masih menyala atau tidak yang lainnya ya. Kita tes satu-satu, kalau yang hitam udah pasti rusak guys. Nah ini oh nggak salah paralel ya, ini ya LED-nya di paralel ya. Nah ini saya akan cabut semuanya, saya potong, nanti saya tes mesinnya apakah masih normal atau tidak guys. Ya oke guys, ini saya mau jumper dulu ya mata LED-nya. Ini untuk mengetes mesin lampu LED apakah masih normal atau tidak ya. Di jumper begini aja guys tuh. Setelah di jumper kita tes pakai arus AC 220 volt. Ini saya tes dulu pakai backlight tester ya, apakah nyala atau tidak. Nah tidak menyala guys. Habis itu saya langsung pakai LED 220 volt ya, menyala ya guys ya. Berarti mesin dalam keadaan bagus guys. Oke guys, sambil dibongkar, sambil diperbaiki, barangkali ada yang mau beli lampu LED ini atau yang pengen tahu harganya, berikut saya sertakan harga kroman ini di layar guys. Ya itu dia tadi sekilas harganya guys ya, 86.000 ya guys, mulai dari 3 watt sebenarnya guys, 3 watt sampai 60 watt, sekitaran harganya ya 100 lebih, 110 atau 115 gitu, paling kecil 3 watt itu sekitar ya 10 ribuan lah guys, 10 sampai 15.000 kok nggak salah itu, soalnya saya jual di sini guys.
Kalau di Jawa memang ya kurang tenar ya, tapi kalau di Pulau Timur ini ya terkenal guys, lumayan ini lampu. Oke guys, sudah terbuka ya. Nah ini mesinnya ya, penampakan mesinnya guys. Lihat guys, mulus guys, nggak ada yang rusak ya, mesin masih bagus guys. Kita akan ganti chipletnya. Lihat nih guys, ini stok saya guys, 6 volt ya, 6,4 volt, 150 mA guys ya. Ini chipletnya nanti saya akan ganti, sekitar 48 chiplet ya. Ini saya akan ganti dengan yang 6 volt karena memang bawaan mata LED ini 6 volt guys, 6 volt. Ya guys, nggak bisa lagi guys, mesinnya guys tetap tidak bekerja. Ini sebelumnya saya udah pesen ya, model terbaru guys, seperti ini guys penampakannya guys ya. Nah ini ya guys, penampakannya guys, namanya PTC heater atau pemanas PTC ya, sebagai khusus untuk pembuka chiplet ya. Nanti kekuatannya bagaimana, nanti di next video berikutnya nanti saya akan praktekkan guys. Saya juga mau tahu kekuatan pemanasannya seperti apa guys. Nah ini guys ya penampakannya, nanti saya akan ganti chiplet ini, chiplet DC namanya guys. Nah ini chipletnya kan satu lempeng isi 18 ya, 18. Nah, berarti 18 kali 3 sama dengan 54 guys, 54 kurang 48 ya, ini 48 chiplet. Ada selisih lebih 6 chiplet guys, jadi aman guys ya. Untuk chiplet yang ini aman ya, 120 mA, 120 mA dikali 3 kali 3. Nah maaf guys, jatuh, kali 3 sebenarnya 360 mA, jadi aman sekali guys. Nah ini saya tes juga mesinnya dari listrik DC guys. Saya mau lihat, saya mau hitung berapa miliampere kah mesin tersebut guys, dari mesin alat saya ya. Nanti saya tes keluarannya berapa, kita lihat guys. Ini tanpa beban ya, 280 mA, pakai beban 100 mA, 70 ampere guys, 70 ampere. Jadi jauh sekali, aman sekali guys, jadi nggak gampang panas guys ya. Ini tanpa beban guys, 200 sampai 300 mA. Ini beban sekitar 60-80, dia menurun guys ya, 50 mA, jadi aman guys. Ini saya tes dulu, saya kasih pasin, jadi pakai 3 guys ya, 3 dulu, tapi yang ketiga ini kecil guys. Nah yang ini kecil guys, kita coba guys. Nah ini juga saya coba, jadi tadi 48 ya, ini saya dapatnya 46. Saya coba dulu, saya pasin dulu guys, dikurangin jadi 120 mA kali 3, 360 kan, 360 guys. Jadi saya coba 2 yang besar, 1 chip yang kecil gitu guys.
Kita lihat, kalau memang tidak bisa ya tetap kita pakai yang besar guys. Ya, sebelum pemasangan kita beri timah dulu guys ya, chip LED DC nya. Setelah itu baru kita jumper. Nah ini saya jumper dulu guys, saya belum kasih perekat pendingin ya. Tes dulu bagaimana bisa nyala atau tidak guys, soalnya saya belum tahu ini guys. Ya, oke guys, ini ya penampakannya setelah saya jumper, dan kita akan coba tes dengan arus yang 220 volt ya, seperti ini ya. Kita perhatikan, kita langsung tes saja dengan arus 220 volt maksud saya. Aduh, beribet ngomongnya. Ternyata nggak nyala guys. Nah saya ganti lagi guys, pakai yang sama, ukuran sama guys. Nggak tahu kenapa itu nggak nyala. Nah kita tes lagi guys. Nah ini udah saya kasih lem ya, lem thermal. Nah kita tes, nanti kita tes lagi guys. Ini saya udah jumper, terpaksa saya pakai yang sama gitu guys. Jadi ya udah nyala ya, ini udah bisa guys sebenarnya guys. Saya rekaman saya potong tadi guys. Ya, setelah selesai tutup kembali, kita tunggu sampai kering guys ya, sampai kering 20 menit kalau nggak salah, kira-kira 20 menit lah. Nah setelah 20 menitan kita sudah selesai, kita buka lagi, kita bongkar, kita lihat ada yang, kita cek lagi ada yang terbuka atau tidak ya, lempeng LED DC. Ternyata tidak ada guys. Kita tutup kembali guys, kita tutup kembali. Oke guys, sudah selesai ya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komennya. Kalau ada yang mau bertanya-tanya silahkan tanya di kolom komentar. Kita saksikan next video berikutnya guys. Ingat guys, jangan lupa pakai masker dan tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Kita saksikan next video berikutnya. Bye bye.